Timnas Indonesia memiliki skuad yang sekarang bisa dinilai jauh lebih bagus dan punya pengalaman lebih banyak dengan bermaterikan pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa membuat Timnas Indonesia diyakini bisa berbicara banyak di sisa pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini menjadi sorotan bagi para fans Vietnam juga rupanya. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Tahun ini Indonesia pasti pergi ke Piala Dunia. Peluangnya sangat besar, bahkan Belanda pun begitu. Mereka semua seperti Belanda terbang. Menang satu pertandingan lagi, maka ada peluang pergi ke Piala Dunia. Skuad terkuat keempat atau kelima di Asia itu tidak bisa bersaing dengan pemain keturunan Belanda. Berkat naturalisasi semua pemain, jika Vietnam menaturalisasi semua 11 pemain, mungkin bahkan lebih kuat dari Arab Saudi, Australia, China, Korea, dan Jepang. Aku mengerti masalahnya. Mereka juga punya 50% darah Indonesia. Mereka adalah keturunan Indonesia, bukan naturalisasi 100%. Sedangkan Swanson dari Vietnam itu naturalisasi 100%. Sifat suka bersaing dari Vietnam memang tidak bisa dihilangkan. Memalukan bagi rakyat Vietnam. Indonesia berkata bahwa Prancis, Spanyol, Inggris, Italia, Jerman, Argentina, Brazil ke sini. Kali ini, kalau tidak lolos ke Piala Dunia, bubarkan saja. Misalnya Indonesia masuk ke Piala Dunia dan bertemu Belanda di babak grup. Bagaimana jadinya ya? Indonesia lolos ke Piala Dunia, Indonesia berkata bahwa Prancis, Spanyol, Inggris, Italia, Jerman, Argentina, Brazil ke sini. Kalau tidak lolos ke Piala Dunia, pasti rakyatnya bakal mencaci habis-habisan. Arah apalagi? Gaji dibayar tinggi ya mereka main saja. Toh yang lain juga tidak punya peluang masuk timnas Belanda. Jadi jangan mimpi. Level mereka kalau dapat slot ke Piala Dunia mungkin masih oke buat lawan tim lemah di Asia. Tapi kalau ketemu Korea atau Jepang pasti dihajar habis-habisan. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia telah berusaha sekuat tenaga dan mereka memang pantas lolos ke Piala Dunia. Belum tentu dengan naturalisasi seperti itu bisa menang lawan Australia. Cuma karena naturalisasi baru bisa menang lawan Australia, Arab Saudi, dan lain-lain. Kalau biasa saja sih, masih kalah sama Vietnam dan Thailand, jadi apa yang dibanggakan? Presiden Federasi Bola mereka omongannya bikin ketawa, isinya cuma pemain Belanda, malah dikritik media Belanda tapi masih teriak-teriak bilang Indonesia sudah naik ke level Asia. Berharap Indonesia bisa terbang ke Piala Dunia, kalau tidak kasihan ketua federasi. Udah habisin jutaan dolar buat proyek ini. Bukan berarti naturalisasi langsung bikin tim jadi kuat. Yang penting tetap kualitas sebenarnya. Sama seperti pergi ke pasar, lihat barang mahal, beli. Tapi baru sadar ternyata barang palsu. Nilai hanya sebatas omong kosong. Yang penting adalah performa di lapangan. Kalau memang berkualitas, Belanda tidak akan mencoret mereka dan mengirim mereka kembali ke Indonesia seperti ini. Lihat saja Prancis, Belgia, Inggris, dan banyak negara lainnya. Naturalisasi itu hal yang biasa. Tidak tahu berapa banyak uang yang mereka habiskan, tapi pasti cukup besar. Mereka menggunakan uang untuk mewujudkan impian ke Piala Dunia, sementara kita hanya bisa melihat dan iri. Bahkan Cina yang jauh lebih kaya dan punya sumber daya lebih besar dari Indonesia juga kesulitan mendapatkan pemain naturalisasi berkualitas seperti Indonesia. Yang penting tetap ada darah keturunan Indonesia, bukan naturalisasi 100% pemain asing, karena kalau begitu pun Cina juga enggan melakukannya. Skuad timnas Indonesia yang mahal, mereka bisa jadi juara Asia, meraih tiket ke Piala Dunia dan sukses di level internasional. Tapi jika kualitas pemain lokal tidak berkembang, hanya mengandalkan pemain naturalisasi, itu juga tidak akan berguna. Jadi apa? Tim mahal pasti kuat. Jangan lupa timnas Inggris kan? Terkadang rasanya tidak terlalu penting juga, yang penting ada yang mau dinaturalisasi atau tidak. Lolos ke Piala Dunia rakyat senang, dan negara jadi lebih dikenal, itu saja. Naturalisasi seluruh skuad kemungkinan besar lolos ke Piala Dunia. Selamat untuk para Belanda terbang. Indonesia berinvestasi besar, memang pantas lolos ke Piala Dunia. Kalau hanya mengandalkan pemain lokal, 30 tahun lagi pun Indonesia tidak akan pernah punya peluang. Bukan bermaksud mengkritik atau menghakimi, tapi membangun sepak bola seperti membangun rumah dari atapnya dulu bisa membawa dampak buruk di masa depan. Lihat saja Singapura sebagai contoh. Mereka melakukan naturalisasi besar-besaran demi kesuksesan instan, tapi akhirnya merosot. Jika ingin membangun sepak bola jangka panjang, harus dimulai dari pengembangan pemain muda. Itu adalah fondasi. Federasi sepak bola sebaiknya tidak terlalu agresif dalam naturalisasi.
Cukup untuk posisi tertentu seperti striker, lebih baik prioritaskan pemain keturunan yang berkualitas. Cara Jepang dalam membangun sepak bola adalah contoh yang patut ditiru. Tidak peduli Vietnam bisa merekrut berapa banyak pemain Brazil berbakat, tapi kalau timnas Vietnam saat ini bertanding melawan tim utama Indonesia, Vietnam pasti bakal kebobolan setidaknya 5 gol. Setelah pertandingan melawan Australia, siap-siap berkemas saja. Kalau saja Tijani Reinders memilih bergabung dengan Indonesia pasti ngeri juga. Sayangnya dia memilih Belanda. Tidak paham kenapa Indonesia membawa 100% pemain Eropa untuk menggantikan pemain asli Asia Tenggara seperti ini. Benar-benar kehilangan identitas. Tapi semua pemain mereka masih punya darah Indonesia, sedangkan kita bahkan merekrut pemain asing murni untuk tim nasional. Ya, kalau kita punya 11 Swanson dan berhasil lolos ke Piala Dunia, pasti semua orang juga tidak peduli soal harga diri dan bakal turun ke jalan pesta kemenangan semalaman. Harus diakui saat ini Indonesia sangat kuat dan akan menjadi salah satu tim papan atas di Asia. Semoga Indonesia lolos ke final, saat itu Finfast pasti akan meraup keuntungan besar. Segala sesuatu punya dua sisi, Indonesia bertaruh habis-habisan kali ini, tidak ada yang bisa disia-siakan. Jika lolos ke Piala Dunia, mereka mendapatkan segalanya. Tapi kalau gagal, itu akan jadi kegagalan total bagi sepak bola Indonesia. Nilai skuad tidak berarti kesuksesan, yang terpenting adalah hasil di lapangan. Selain Jepang, Korea, dan Iran, sekarang tim manapun di Asia pasti gentar saat menghadapi Indonesia. Dukung Indonesia main di Piala Dunia, sementara Vietnam mungkin harus menunggu 20 tahun lagi.